sebuah kisah yang sangat mengharukan tentang seorang pemuda yang suka melakukan tindakan kejahatan berupa perzinahan dan pencurian, yaitu dia sampai berani melakukan perzinahan dengan cara menyetubuhi mayat seorang perempuan. Wah, mungkin era ini tidak ada yang berani melakukan ini. Nah, mari kita simak kisah selengkapnya yang diceritakan oleh Syekh As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mudah-mudahan bermanfaat. Az-Zuhri, diceritakan dari Az-Zuhri, qala, maka Az-Zuhri mulai bercerita. Dakhala Umar ibn al-Khattab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yabki. Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau dalam keadaan menangis. Kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika ya Umar?" Apa yang menyebabkan kau menangis wahai Umar? Faqala, maka Umar menjawab, "Ya Rasulullah, bil babi syabun qad ahraqa fuadi wa huwa yabki." Wahai Rasulullah, di depan pintu ada seorang pemuda yang membuat hatiku terenyuh. Dia sedang menangis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, adkhilhu alayya." Maka kemudian Rasulullah bersabda, "Wahai Umar, panggillah pemuda itu, suruh ia menemuiku, masuk dia, suruh ia masuk." Qala fadakhala wa huwa yabki. Kemudian pemuda itu masuk dalam keadaan terus menangis. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya syab, wahai pemuda." Qala ya Rasulullah, ma yubkika ya syab? Apa yang menyebabkan kau menangis wahai pemuda? Apa yang menyebabkan kau menangis? Kemudian pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah, abakatni dzunubun katsira wa khiftu min jabbar ghadban alayya." Wahai Rasulullah, dosa-dosaku yang besar telah menyebabkan aku menangis. Aku takut kepada Allah Al-Jabbar yang bisa murka kepadaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyrakta billahi syai'an ya syab?" Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan yang lain wahai pemuda? Qala, maka pemuda itu menjawab, "La, tidak ya Rasul." Qala, maka Rasul kemudian bertanya lagi, "Aqtalta nafsan bighairi haqq?" Apakah engkau telah membunuh orang tanpa hak? Qala la, pemuda itu menjawab, "La, tidak." Qala, maka Nabi bertanya lagi, fa innallaha, bersabda Nabi, "Fa innallaha yaghfiru dzambaka walau kana mithla as-samawati as-sab'i wal ardina as-sab'i wal jibali rawasi." Kalau begitu Allah akan mengampuni dosa-dosamu sekalipun seperti 7 langit, 7 bumi dan gunung-gunung yang kokoh. Qala ya Rasulullah, dhambi a'dham min as-samawati as-sab'i wal ardina as-sab'i wal jibali rawasi. Wahai Rasulullah, dosaku masih lebih besar dibandingkan 7 langit, lebih besar dibandingkan 7 bumi, dan lebih besar dibandingkan gunung-gunung yang kokoh menjulang itu. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzambuka a'dham amil kursi?" Mana yang lebih besar, dosa-dosamu atau singgasana Allah, Al-Kursi? Kemudian Rasulullah bertanya. Pemuda itu menjawab, "Dzambi a'dzam." Dosaku masih lebih besar ya Rasulullah. Qala, "Dzambuka a'dzam amil arsh?" Mana yang lebih besar, dosamu atau arsh, singgasana kerajaan Allah? Pemuda itu menjawab, "Dzambi a'dzam." Dosaku masih lebih besar dari itu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi bersabda lagi, "Dzambuka a'dhamu am ilahuka?" yakni afwallah. Dosamu yang lebih besar, apakah ampunan Allah yang lebih besar? Qala, maka pemuda itu menjawab, "Bal Allahu a'dhamu ajallu." Allah yang lebih besar, wa ajallu, dan lebih agung. Maka kemudian
Rasulullah SAW bersabda, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa Allahul azim. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar kecuali Allah yang Maha Agung, yang Maha Besar. Yang besar juga pengampunannya. Qala akhbirni an dzambika. Kemudian Rasul bersabda, akhbirni an dzambika, ceritakan, beritahukan kepadaku apa dosamu itu. Qala, maka pemuda itu menjawab, fa inni astahyi minka ya Rasulullah, saya malu ya Rasulullah kepada engkau untuk menceritakan dosaku ini. Qala akhbirni an dzambika, ayo ceritakan kepadaku dosamu itu apa. Qala, pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, maka kemudian dia mulai bercerita, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inni kuntu rajulan nabbasan ambash al-kubur mundu 7 sinin hatta matat jariyatun min banatil ansar. Aku ini adalah seorang pemuda yang bekerja sebagai penggali kubur, ya Rasulullah, sejak 7 tahun yang lalu. Suatu ketika ada seorang gadis dari kalangan Ansar meninggal. Dari kalangan Ansar meninggal. Fanabashtu qabraha, maka aku menggali kuburannya. Fa akhrajtuha min kafaniha, maka aku mengeluarkan perempuan itu dari kafannya. Famadaitu ghairu ba'idin, setelah itu aku beranjak tidak jauh dari tempat tersebut. Fa ghalaba syaitan ala nafsi, tiba-tiba setan menggodaku dan menguasai aku, menang setan kepadaku. Farajatu, maka aku kembali lagi kepada perempuan itu setelah dikeluarkan kain kafannya, diambil kan telanjang. Pulang dia kepikiran masih, setan terus menggoda. Farajatu, maka aku kembali lagi. Fajama'tuha, maka aku menjimaknya, maka aku memperkosanya, maka aku memperkosa perempuan tersebut. Famadaitu ghairu ba'idin, setelah itu aku mau berlalu tidak jauh dari itu, beranjak dari tempat itu belum jauh. Idh qamatil jariyatu, tiba-tiba perempuan itu bangun. Wa qalat wailak ya syab, celaka engkau wahai pemuda. Ama tastahyi min dayyani yaumaddin yad'u kursiyahu lil qada wa ya'khudul madlum min adh-dhalim. Apakah engkau tidak takut pada zat yang akan memberikan balasan pada hari pembalasan, saat dia mengambil keputusan dan memberikan keadilan pada orang-orang yang telah dianiaya? Taraktani uryanan fi askaril mauta wa awqaftani junuban baina yadayillahi azza wa jalla. Mengapa engkau meninggalkan aku dalam keadaan telanjang di kalangan orang-orang yang sudah meninggal, dan meninggalkan aku dalam keadaan junub di hadapan Allah yang Maha Agung? Maka kemudian mendengar pernyataan si perempuan itu, si gadis itu, kemudian Rasulullah sangat terkejut. Fawathaba Rasulullah SAW wa yadfa' fi qafahu wa yaqul ya fasik ma ahwajaka ilan nar ukhruj anni. Kemudian mendengar cerita tersebut, Rasulullah terkejut bukan main, dan beliau pun melompat sambil mendorong pemuda tersebut. Beliau lantas bersabda, wahai pemuda fasik, betapa butuhnya engkau kepada neraka. Menyingkirlah dariku, keluarlah dari hadapanku, keluar sekarang. Kemudian fa kharaja syabu taiban ilallahi ta'ala 40 lailatan. Kemudian pemuda itu keluar, terus dia bertobat kepada Allah selama 40 malam. Falamma tamma lahu 40 lailatan, setelah 40 malam sempurna, rafa'a ra'sahu ila sama', kemudian dia menengadahkan kepalanya ke langit. Faqala, maka dia kemudian mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya ilaha Muhammad wa Adam wa Hawa, wahai Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Tuhannya Hawa, in kunta ghafarta li fa'alim Muhammad wa ashabahu sallallahu alaihi wasallam, jika engkau telah mengampuni dosa-dosaku,
maka beritahulah kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Wa illa fa arsil naron minas sama. Jika engkau tidak mengampuni dosaku, maka kirimkanlah api minas sama dari langit. Fa ahrikni biha, maka bakarlah aku sekarang juga dengan api itu. Wa najjini min adzabil akhirah, dan selamatkanlah aku dari siksa di hari akhirat. Qala, maka ini pencerita Az-Zuhri kemudian melanjutkan ceritanya. Faja'a Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, assalamu alayka ya Muhammad. Kemudian Jibril mengatakan, assalamu alayka ya Muhammad, rabbuka yuqri'uka salam, Tuhanmu mengirimkan salam kepada engkau. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa as-salam wa minhu as-salam wa ilaihi yarji'u as-salam. Nabi kemudian menjawab seperti itu. Qala, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, kata malaikat Jibril, Allah berfirman, anta khalaqtal khalqa, apakah engkau yang telah menciptakan makhluk ini? Qala, Nabi menjawab, bal huwallazi khalaqah, bal huwallazi khalaqani wa khalaqahum. Oh, tidak, Allah yang telah menciptakan aku dan menciptakan semua makhluk ini. Qala, Allah berfirman, yaqulu, qala malaikat Jibril, yaqulu, Allah berfirman, anta tarzuquhum, engkau yang telah memberi rezeki kepada mereka. Ini tanyanya Allah melalui malaikat Jibril, ya, tanya kepada Nabi Muhammad. Qala, Nabi Muhammad menjawab, bal Allah yarzuquhum wa iyaya, tapi Allah lah yang telah memberi rezeki kepada mereka dan juga memberi rezeki kepadaku. Qala, malaikat Jibril mengatakan, yaqulu, Allah berfirman, anta tatubu alaihim, engkau yang menerima tobat kepada mereka jika mereka berdosa dan bertobat. Apakah engkau yang mengabulkan tobat mereka? Qala, Nabi menjawab, bal Allah yatubu alayya wa alaihim, Allah lah yang menerima tobat kepadaku dan juga kepada mereka semua makhluknya. Qala, malaikat Jibril berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, tub alayya, tub ala abdi, terimalah tobat hambaku itu. Fa inni tubtu alaihi, karena sesungguhnya aku telah menerima tobat pemuda tersebut. Fada'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syabah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil pemuda itu wabasyarahu bi anna Allah ta'ala taba alaihi, dan memberikan kabar gembira kepada pemuda itu bahwa Allah telah menerima taubatnya. Nah, ini menggambarkan betapa Allah itu tetap mengabulkan doa, mengabulkan taubatnya seorang hamba jika dia betul-betul bertobat dan serius dalam meminta pengampunan dari Allah, menyesal atas perbuatan yang dilakukan, seperti diceritakan diceritakan dan terjadi kepada si pemuda tadi yang melakukan perzinahan terhadap seorang mayat perempuan. Ini mungkin tidak pernah terjadi di kalangan kita, tapi inilah gambaran betapa dosa-dosa aneh itu sudah ada sejak lama. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan membuka hati kita untuk terus tidak putus asa bahwa Allah adalah Maha Pengampun, walaupun tentu tidak mempermainkan dalam tobat.